mulai dari kerajaan di Madura ini kan dulu ada 3 kerajaan, dibagi 3 kemarin, terus sampai ke masalah tadi saya jelaskan masalah ris itu. Madura itu luar biasa, pasti ada pertimbangan lah kenapa Madura itu ada dalam proses sejarah itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Franky Rananda, redaktur Jawa Pos Radar Madura dalam program Madura Talk, programnya channel YouTube Jawa Pos Radar Madura. Tema yang kami angkat kali ini masih sama seperti yang kemarin, yakni merajut asa Provinsi Madura. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tema ini kami angkat secara tuntas dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten agar menjadi informasi yang utuh kepada masyarakat mengenai upaya pembentukan Provinsi Madura ini. Untuk kali ini kami mengundang Rektor Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum Bapak Dr. Musyarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Ternyata Jawa Pos Radar Madura, mengapa kami mengundang Rektor Universitas Trunojoyo Madura? Karena Universitas Trunojoyo Madura sejak awal mengikuti langsung dan mengawal langsung rencana pembentukan Provinsi Madura ini. Di catatan kami sejak 2015 ada musyawarah besar masyarakat Madura yang diselenggarakan di Universitas Trunojoyo Madura. Bahkan ketika mengawal secara hukum ke Mahkamah Konstitusi, hampir seluruh komponen tim itu ada keterlibatan dari Universitas Trunojoyo Madura, mulai dari tim hukum, bahkan Bapak Rektor sendiri juga ikut mengawal ke Mahkamah Konstitusi. Yeah. Abah, bisa disampaikan Abah, apa yang melatar belakangi Universitas Trunojoyo Madura pada 2015 menjadi tuan rumah, menjadi tempat mubes, dan kemudian memberikan dukungan yang all out kepada tim dalam memperjuangkan Provinsi Madura ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya, saya pikir ini adalah bentuk komitmen ya dan kontribusi konkret dari kampus, karena bagaimanapun juga kampus ini juga menjadi negeri juga karena dukungan dan restu dari semua tokoh Madura. Sehingga alhamdulillah kampus Unibank dulu jadi negeri, jadi Universitas Trunojoyo Madura. Yang kedua ya memang itu terkait dengan kompetensi juga lah, lembaga institusi seperti UTM ini bisa memberikan kontribusi lah kepada stakeholder, kepada klasternya, apalagi UTM itu ada nama Maduranya lah. Madura, betul. Sehingga saya pikir ini merupakan satu sumbangan bagi Madura tercinta. Okay. Universitas Trunojoyo Madura mengambil sikap bahkan ada di garda terdepan dalam mengawal upaya pembentukan Provinsi Madura. Tentu sikap itu tidak ujuk-ujuk kemudian hadir, tetapi melalui proses panjang, melalui kajian dan semacamnya. Hasil apa saja yang sudah dikaji oleh? Ya, sebenarnya kalau kajian itu di naskah akademik dari berbagai bidang itu alhamdulillah sudah ada. Termasuk yang tahun 2017 kita bawa judicial review ke MK, walaupun masih belum berhasil gugatan kita, tapi paling tidak kesejarahan Madura yang dilihat dari sisi kemandirian Madura sebagai satu wilayah itu ada kajiannya sampai munculnya negara Indonesia Serikat, negara Madura istilahnya. Ada kekhasan Madura yaitu dari bahasa, kebudayaan, kepercayaan, toleransi, kekhasan produk Madura, pandangan hidup dan etos kerja, sampai ke analisis fiskal yang kita bandingkan dengan provinsi yang kemarin beberapa waktu yang lalu sampai masuk Gorontalo ya. Kita masih di atas rata-rata dari 3 provinsi yang baru itu, di antara Gorontalo. Dan juga terkait juga dengan judicial review itu yang kemarin kita tahun 2017. Jadi insya Allah kalau kajian-kajian terkait dengan kemaduraan kita sudah siap lah. Kalaupun nanti ada langkah-langkah tindak lanjut dari panitia nasional ya kita siap. Artinya dari sisi historis sudah pernah dilakukan kajian? Sudah banyak, bukan hanya sudah dilakukan, sudah banyak dilakukan ya.
baik dengan kolaborasi dan kampus lain di Madura, juga di UTM sendiri sudah banyak. Jadi kajian-kajian sudah cukup banyak, sehingga kalaupun nanti ada evaluasi bagaimana tidak lanjut pasca kemarin MK 2017 masih belum berhasil lah, mungkin kita akan mencoba upaya, karena prinsip kita tetap berusaha lah, tetap berusaha. Dari hasil kajian tim yang dibentuk oleh Universitas Trunojoyo Madura, dari sisi SDA, terus kemudian dari ekonomi, dari sosial, SDM, apakah layak memang Madura menjadi provinsi? Ya, sebenarnya kan banyak faktor. Sebenarnya Madura ingin provinsi itu kan sebenarnya ingin sejahtera saja lah. Madura itu masyarakatnya ingin sejahtera, karena jangkauan kewenangan apa itu kan jauh kalau Jawa Timur ya. Dan bisa kita perhatikan masalah kemiskinan, ketinggalan di Madura kan menjadi satu branding ya. Termasuk 3 kabupaten itu masih, Sampang, Sumeneb, Bangkalan itu masih di bawah 5 besar Jawa Timur ya. Kalau Pamekasan kan sudah masuk nomor 7, nomor 6, nomor 7. Tapi sisi lain, salah satu potensi yang mungkin bisa saya contohkan, kan produk minyak mentah nasional itu kan dikontribusi oleh 30% di Jawa Timur. Dan hampir 70%-nya itu migas Jawa Timur dipasok Madura. 70%? Hampir 70%, di samping Bojonegoro ya. Ini masih belum kita bicara potensi yang lain. Makanya sering saya sampaikan, membangun Madura itu harus jadi satu klaster, karena potensinya yang luar biasa. Termasuk kemarin itu kan gerbang Kertasusila bagi saya bukan satu solusi ya, menurut saya pribadi ya. Madura harus jadi satu SWP, jadi satu wilayah pengembangan tersendiri. Sejauh ini memang yang sering didengungkan oleh sebagian akademisi, tokoh-tokoh, yakni dari sumber daya alam migas, Pak. Tapi apakah potensi-potensi lain juga tidak mendorong kelayakan Madura menjadi provinsi itu? Ya, saya kira banyak ya, makanya UTM itu berani atau mendeklarasikan dan mendedikasikan di statuta bahwa UTM Tidharmanya itu adalah mengembangkan potensi Madura, di antaranya garam, karena kita ini perlu garam ya. Kan tapi garam, jagung banyak potensinya ya, termasuk mungkin rempah kelautan, banyak rempah macam, pokoknya banyak. Tapi kan di Madura tidak ada industri, apa ya, pabrik lah. Dan kebijakan ini kan juga hulu hilirnya banyak di luar. Makanya kan ya kita berharap jadi satu klaster, hulu hilirnya di Madura potensi itu. Garam harus hulu hilirnya di Madura, migas hulu hilirnya di Madura, tidak boleh hilirnya di luar. Nanti kan multiple efeknya nggak dapat. Betul. Madura. Apakah untuk menjadi seperti itu Madura harus jadi provinsi, Bang? Ya memang itu kan sudah keinginan mayoritas masyarakat Madura, karena hampir semua potensi Madura, baik ulama maupun tokoh yang lain, Kak Bupati, DPRD dulu kan sudah di dalam pengajuan judicial review itu sudah disampaikan, dukungannya sudah lengkap itu, sudah lengkap. Dan saya pikir memang tinggal goodwill pemerintah lah. Karena memang kalau bicara masalah, tadi saya sampaikan masalah alasan fiskal sudah, alasan kemandirian wilayah sudah, kita contohkan. Ya waktu negara Madura itu yang lain, 8 negara list dulu itu kan yang menandatangani KMB itu, Linggarjati itu kan hanya Madura yang jadi karisidenan, yang lain jadi provinsi semua. Iya, betul. Nah ini kan ya satu sisi itu bolehlah kita menjadi satu hal yang bisa kita diskusikan. Selain itu kan ada keistimewaan di Madura, tadi saya bahasanya, makanannya, mungkin adat istilahnya kan itu menjadi kekhasan tersendiri. Dan di undang-undang sebenarnya kalau memang dasar pengelompokan masyarakat wilayah itu berdasarkan kesatuan keistimewaan itu, sebenarnya sudah cukup alasan untuk menjadi satu wilayah termasuk provinsi. Kan dari sudut apapun, ya makanya kalau mau memang diskusinya, kami sudah siap sebenarnya untuk menyampaikan bahwa naskah akademik sudah lengkap semua. Ya. Abah,
beberapa upaya sudah dilakukan oleh tim juga UTM mengawal dari Ya. awal. Secara hukum sudah mengajukan judicial review pada 2017 ke Mahkamah Konstitusi walaupun akhirnya mentah gitu Abah. Untuk saat ini apa yang kira-kira memungkinkan untuk memuluskan Madura? Ya, sebenarnya di tahun 2020 ini ada rencana musyawarah besar Madura lagi. Oke. Cuma karena ada pandemi diundur dulu ya. Ini nanti akan juga didiskusikan, dimusyawarahkan mengenai tidak lanjut ini. Tapi sebenarnya dari semua tokoh yang sudah melakukan satu proses Provinsi Madura ini kan sudah ingin agar segera tidak lanjuti. Ya ada macam-macam usulannya. Malah ada yang agak anu lagi ya perpu katanya. Walaupun saya tahu perpu itu harus ada dasar kalau darurat ya. Tapi kalau daruratnya di pertimbangan keistimewaan tadi mungkin ya walaupun agak sulit di perpu lah. Tapi yang paling tidak dari sisi goodwill-nya itu dari sisi potensi yang ada. Artinya Satu kesatuan klaster itu. Artinya goodwill atau keistimewaan yang ada di Madura ini menjadi alasan Iya. bagi presiden untuk mengeluarkan perpu kira-kira begitu. Iya. Jadi ya mungkin seperti itu ya walaupun saya tahu perpu itu dalam kondisi darurat ya. Cuma kalau melihat dari keistimewaan dari Madura, satu mayoritas masyarakat Madura itu ada di mana-mana ya potensinya luar biasa. Terus ada tadi saya sampaikan kemandirian wilayah mulai dari kerajaan di Madura ini kan dulu ada 3 kerajaan dibagi 3 kemarin terus sampai ke masalah tadi saya jelaskan masalah RIS itu Madura itu luar biasa pasti ada pertimbangan lah kenapa Madura itu ada dalam proses sejarah itu gitu loh. Itu yang saya sebut dengan tinjauan kemandirian wilayah Madura. Kalau kajian UTM seperti itu. Dan itu cukup menjadi alasan Madura menjadi Cukup sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang saya lupa pasalnya, ditambah dari tinjauan keistimewaan tadi, ditambah lagi ada analisis fiskal. Ini kan semua teman-teman dosen ekonomi, dosen UTM saya maksimalkan untuk memberikan kontribusi pemikiran. Ada semua, termasuk sampai pembagian bagi hasil kalau nanti memang jadi provinsi sampai ke sana tuh hitungannya. bagi hasil migas. Sampai ke sana, hitungannya sampai ke sana. Cuman karena kemarin tahun 2017 ya mungkin harus ada usaha lagi lah yang lebih bagus lagi. Moga-moga nanti akan ada satu hasil yang maksimal lah. Iya. Yang paling banyak pertanyaan ini dari masyarakat melalui akun media sosial kami ataupun bertanya langsung kepada kami bahwa apakah ada jaminan Madura akan lebih sejahtera ketika menjadi provinsi? Ya itu kan tergantung kepada komitmen nantinya ya tata kelolanya. Saya pikir kalau itu pertanyaan yang diajukan di awal saya kira nggak fair juga lah. Tapi kan ini ke depan kan komitmen ini harus kita jaga. Makanya termasuk beberapa yang muncul ya ada kabupaten ini yang dikembangkan kota ini kan di Semenep muncul dulu kabupaten kepulauan, di Pamekasan itu kota Pamekasan. Di Bangkalan itu ada Bangkalan Selatan, ada Kota Kamal. Malah Kota Kamal ini pernah kita kaji dulu. Malah yang terakhir itu muncul kota di pesisir utara. Kabupaten Pantura. Pantura. Kabupaten Pantura sumbangan dari 4 kabupaten. Itu kan macam-macam. Ini kan normatif ya. Cuman kalau boleh saya memberikan pandangan juga, sebenarnya dasar 3, 5. Kenapa nih 3 syarat ini kok dari Gorontalo 3 ini kok pindah ke 5, kok gak ke 4 gitu. Kalau ke 4 kan kena Madura sudah. Iya, betul. Kenapa kok loncat ke 5? Nah, ini hitung-hitungan ini kan sebenarnya kalau menurut saya lebih fair kalau syarat itu ya karena dasar-dasarnya itu memang kewilayahan, clustering, keistimewaan, ada kekhasan, sehingga satu kesatuan ini mudah didorong. Tadi pertanyaannya apakah bisa tambah sejahtera? Saya yakin, karena kalau melihat kondisi sekarang ini kan masalah kejangkauan kewenangan, pelayanan masyarakat, infrastruktur kan belum maksimal. Ya. Kita tahu sendiri beberapa waktu lalu wartawan kami juga kami tugaskan ke
pulau-pulau yang ada di Sumeneb, Bapak ya. Jadi infrastrukturnya di sana Iya, masih iya. sangat tertinggal, pelayanan kesehatan dan semacamnya. Nah, ini apakah dengan Provinsi Madura akan menjadi solusi bagi masyarakat itu, Bapak? Ya itu tadi. Maksimalkan pelayanan itu. Ya, saya yakin ya, karena ini contoh saja potensi yang kita tahu adalah garam. Sebenarnya kan masalahnya karena kita ini kan menganggap garam itu kan remeh, padahal potensi luar biasa. Garam itu bisa dibuat untuk membackup satu kegiatan hampir 80% produk-produk yang dibutuhkan oleh manusia. Iya, 80%. Turunannya kan banyak, dari konsumsi, dari industri, dari farmasi, dari analisis, banyak garam itu. Juga, makanya ini ya mungkin saya perlu saya sampaikan, ini sedang kita mengembangkan tambak garam, sedang dosen kami ini sedang membuat alat yang nanti krosok garam itu menjadi industri sama garam farmasi. Yang ini kita mencoba semuanya. Makanya ya kenapa kampus ini, makanya menurut saya pemerintah pusat itu ke depan, menurut saya itu tiap daerah dikasih penugasan gitu. Tiap daerah dikasih penugasan. Kampus pun dikasih penugasan. Tapi kan selama ini sudah ada, Pak. Ya istilah penugasan itu. Penugasan. Ya, kayak kampus gitu ya. UTM ditugaskan mayoritas melaksanakan kegiatan yang bisa membackup kepentingan klaster garam. Jadi jagung, sehingga ada satu kontribusi sumber daya juga kan, biar lebih cepat ini penyelesaian masalah-masalahnya gitu. Bah, dari 2015 Universitas Trunojoyo Madura ada di garda terdepan mengawal upaya pembentukan Provinsi Madura. Sampai mana kira-kira akan mengawal? Sampai masyarakat puas dengan apa yang diinginkan, itu komitmen sudah. Karena itu sudah ada statuta. Jadi pengembangan potensi Madura itu adalah bagian di statuta Tridharma. Malah dengan kampus Merdeka ini saya mau giring dosen Tridharma melakukan Tridharma di desa. Prioritaskan desa-desa di Madura lah. Karena kalau tidak ya kita inginlah kampus menjadi menara air, bukan menara gading gitu loh. Sederhana sebenarnya, sederhana. Universitas Trunojoyo Madura memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Dosen-dosennya luar biasa, mahasiswanya luar biasa, pengabdian kepada masyarakat juga sudah sangat luar biasa, bahkan ke pulau, ke desa-desa dan semacamnya, Bang. Kira-kira ke depan apa yang akan dilakukan UTM khususnya dalam mendukung upaya pembentukan Provinsi Madura ini, Bang? Dari sisi sebagai lembaga akademik gitu. Ya tetap kami hadir ya. Seperti tadi aja kami ketemu dengan beberapa tokoh Madura. Jadi ya sudah, kita luangkan waktu untuk berpikir, berdiskusi, mencari solusi apapun yang terkait dengan kepentingan Madura. Jadi saya pikir makanya itu kan kegiatan Tridharma di UTM ini sudah se-UTM sudah tahu fokus klaster Madura. Itu. Jadi bicara budaya sudah teliti aja, riset tentang budaya Madura, riset tentang itu kan juga bisa dia publikasi ke internasional, nggak ada masalah, saya pikir sama saja. Untuk pemetaan keistimewaan Madura, lagi-lagi kembali ke pemetaan keistimewaan Madura, apa saja kira-kira yang selama ini sudah dipetakan oleh UTM? Ya kalau kekhasan itu bahasa, ya, bahasa, kebudayaan, kepercayaan, toleransi. Madura luar biasa lah toleransinya. Betul. Luar biasa. Kemarin saya dengan BIPRI saya sampaikan. Jadi Madura itu jangan khawatir kaitan dengan toleransi. Saya yakin. Karena apa? Ulama kita, kiai kita, tokoh-tokoh masyarakat kita itu memberikan contoh kaitan dengan toleransi. Yang ketiga kekhasan produk Madura. Kekhasan produk Madura, ada batik dan ini kan ada macam-macam banyak kan. Terus pandangan hidup kan banyak itu. Istilah-istilah kalau bahasa Wabi Imron sering menyampaikan pandangan hidup orang Madura dan etos kerja. Jadi jangan melihat dari sisi negatifnya. Jadi tolonglah di Madura dilihat dari sisi positifnya. Pandangan-pandangan kekhasan itu kan potensi. Di samping tadi saya katakan berkaitan dengan kesejarahan Madura, kaitannya dengan kemandirian wilayah Madura. Mulai era kerajaan Madura, era kolonial, era 45, 50 sampai era 50 sampai sekarang. Itu. Artinya dari pertimbangan-pertimbangan itu sebenarnya sudah menjadi alasan kuat. Ya, makanya kalau boleh kita berdiskusi,
mungkin dengan siapapun, dengan pemerintah pusat, ya silakan. Jadi ya asalkan memang ada pertimbangan yang real ya, yang memang dasar-dasar kemandirian, keistimewaan itu dan dasar hukum fiskal ekonomi itu, saya pikir termasuk mungkin terkait dengan beberapa analisa lain lah. Kami pernah menghitung faktor-faktor penunjang wilayah menjadi satu wilayah besar gitu. Itu sudah pernah kita hitung sebenarnya. Cuman kan kalau kajian akademik terkait dengan kapasitas daerah, ada 11 sektor itu kita hitung. Jadi Madura itu masuk, ini saya ada catatan ya. Provinsi Madura itu jumlah nilainya setelah dihitung dari 11 faktor itu, ini PP 78 tahun 2007 ya, yang memang ada dasar perhitungan. Itu angkanya ketemu 395. 395 ini masuk kategori mampu kalau memang dijadikan provinsi. Ada berapa kategori itu, Pak? 11. Ada 11. Ada mampu, tidak mampu, sangat mampu. Untuk Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi induk dengan skor itu kita hitung juga 446, masuk kategori sangat mampu. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Kalau sangat mampu dengan adanya Madura atau sudah dengan? Iya, jadi istilahnya walaupun Madura lepas, ya nggak ada masalah sebenarnya. Itu nilai keempat faktor yang satu itu kependudukan, indikator kemampuan ekonomi, potensi daerah dan indikator kemampuan keuangan itu disyaratkan itu sudah lewat kalau hitungan dari kapasitas daerah yang kita hitung. Ini ada di lampiran waktu judicial review. Sudah disampaikan? Sudah lengkap, makanya saya ya nggak tahu ya, heran juga. Gitu. Ya karena cuma satu itu persyaratannya. Karena masalah sesuatu yang 5, 3. Kalau saya tanya nih, kalau boleh tanya ya ke pemerintah pusat, kenapa dari 3 kok tidak ke 4 gitu loh? Di aturan itu, Pak. Nah iya, di Undang-Undang 32 2014 itu. 23 maaf, 23 2014. Kenapa kok dari 3 kok ke 5 gitu loh? Kok tidak 3 ke 4? Kalau 4 kan selesai. Tretan Madura Provinsi bukan sekedar mimpi. Madura Provinsi bukan sekedar ilusi. Tapi Madura Provinsi adalah ikhtiar untuk mengejar ketertinggalan. Madura Provinsi adalah keinginan untuk mencapai kesejahteraan. Madura kaya, Madura istimewa, Madura Provinsi.